Bersama Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah negeri maupun juga di swasta. Nah, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Namun kita akan lihat terlebih dahulu apa amar putusannya. Kita lihat pemirsa, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo, yaitu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kemudian pemirsa, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi? Kita lihat dari pertimbangan Hakim Muhammad Guntur Hamzah mengatakan bahwa Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan itu sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, Guntur juga menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ini ditanggung oleh pemerintah sehingga pemerintah itu wajib untuk membiayainya. Dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, ia mengatakan bahwa ketentuan konstitusi ini mengandung dua aspek. Yang pertama adalah pendidikan dasar itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan negara itu pun wajib membiayai penyelenggaranya. Nah, sejalan dengan kewajiban negara tersebut, aspek pendanaan ini menjadi faktor krusial dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Menurut Hakim Guntur, dengan rumusan demikian bahwa konstitusi itu tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN serta APBD dan prioritas yang dimaksud itu haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Nah, selain dari Hakim M. Guntur, pertimbangan dari Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih yang menyatakan bahwa menilai frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang hanya untuk sekolah negeri itu menimbulkan kesenjangan. Nah, akibatnya kata Eni ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri hingga peserta didik terpaksa untuk bersekolah di sekolah swasta. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini Hakim Eni Nurbaningsih kemudian memberikan ilustrasi yang disampaikan yaitu pada tahun ajaran 2023 hingga 2024 sekolah negeri di jenjang SD itu hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa. Sementara sekolah swasta yang menampung itu adalah sekitar 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, pemirsa, untuk sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa. Sedangkan di sekolah swasta menampung 104.525 siswa. Nah, dari data ini kita bisa melihat yang disampaikan ilustrasi oleh Hakim Eni, negara itu tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan juga keterbatasan sarana pendidikan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Kita lihat pemirsa bagaimana sebetulnya respon dari pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan MK itu final and binding, terakhir dan mengikat, pasti harus dilaksanakan, tapi tentu akan disesuaikan tentunya dengan perencanaan dan kapasitas fiskal gitu ya. Ini kan sudah masuk proses RPJMD, ya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian dari perencanaan itu, dikaitkan dengan standar pelayanan minimal seperti apa, kapasitas fiskal bagaimana dihitung lagi. Keputusan MK itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kami di kementerian sekarang sedang memulai proses menganalisis secara utuh keputusan MK itu, karena beberapa saya melihat ada yang ditulis di media itu, terutama di headline dan judul-judul di banyak media itu ternyata tidak sepenuhnya sama dengan isi dari keputusan MK yang kami sudah mulai analisis secara utuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana implementasi dari keputusan itu, tentu kami harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain dan terutama juga tentu saja dengan Kementerian Keuangan, dan saya kira juga karena kami ini juga
menteri-menteri yang membantu Bapak Presiden, tentu juga kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden terkait dengan keputusan MK tersebut. Nah, pemirsa, dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga tentu melihat kondisi bagaimana kondisi keuangan negara kita, apakah mampu dan juga realistis untuk melakukan penggratisan biaya sekolah dasar wajib 9 tahun baik negeri maupun swasta. Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan pembiayaan hanya pada sekolah negeri berpotensi melanggar konstitusi. Terlebih, banyak peserta didik tidak dapat mengakses sekolah negeri karena daya tampung yang terbatas dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan biaya mandiri. Negara dinilai oleh MK itu harus hadir terutama untuk anak-anak dan dari keluarga yang tidak mampu. Demikianlah pemirsa At Large kali ini, dan usai jeda Metro Siang masih akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.